Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang semangat belajar hari ini? Wah, hebat, Masya Allah. Hari ini kita mau belajar tentang Allah Maha Penyabar. Anak-anak siap? Siap, insya Allah. As-Sobur. As-Sobur adalah salah satu dari sekian nama-nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Asmaul Husna. As-Sobur artinya Allah Maha Penyabar. Anak-anak tentu masih ingat ya materi sebelumnya tentang Allah Maha Penyayang. Alhamdulillah, Allah memberi kita rezeki berupa kesehatan dan keluarga yang menyayangi kita. Serta salah satu bentuk kasih sayangnya Allah, yaitu Allah bersabar saat kita melakukan dosa atau kesalahan. Allah akan memaafkan kita ketika kita bersungguh-sungguh beristighfar dan meminta maaf kepada ayah, bunda, adik, kakak, teman-teman, atau siapapun orang yang kita berbuat salah. Disebutkan pada suatu hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih sabar terhadap gangguan yang didengarnya melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh orang-orang kafir telah menyekutukan Allah dan mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Tapi bersamaan dengan itu, Allah tetap memaafkan dan masih memberi rezeki bagi mereka. Rasulullah pun bersabar loh ketika diejek oleh kaum kafir Quraisy dan bersabar ketika mendapat ujian bertubi-tubi. Allah Maha Penyabar juga menyayangi anak-anak yang sabar loh. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama anak-anak yang sabar. Jadi kita pun harus bersabar ya. Apa saja contohnya? 1. Ketika terkena musibah. Misalnya saat kita terjatuh atau kaki kita terantuk meja. Lalu yang kedua, ketika ada teman yang tidak sengaja menyenggol, maka kita pun memaafkan. Yang ketiga, misalnya saat di rumah, anak-anak sudah lapar sekali, tapi bunda sedang memasak, maka bersabar menunggu makanannya matang. Yang keempat, misalnya ketika sedang dibantu kakak membuat susu, maka kita menunggu dengan tenang. Yang kelima, misalnya sore hari ketika kita ingin bermain di halaman, tapi ternyata turun hujan yang sangat deras, maka kita pun harus bersabar. Yang keenam, bersabar ketika ada barang kita yang hilang atau terselip. Kita cari dengan hati-hati, dengan tenang. Nah, berikut ini Ustazah punya cerita tentang anak-anak yang sabar. Yuk kita saksikan bersama-sama ya. Hari Minggu ini, ayah telah berjanji untuk mengajak Zidan dan Zahra makan siang bersama di restoran favorit mereka berdua. Ayah berjanji karena Zidan dan Zahra mendapatkan nilai yang bagus ketika ujian sekolah. Mereka berdua tentu sangat senang. Namun ketika mereka sekeluarga hendak berangkat, tiba-tiba telepon ayah berbunyi. Ayah segera mengangkat telepon genggamnya dan berbicara sejenak dengan seseorang. Ternyata ayah diperintahkan untuk datang ke kantor sebentar karena ada suatu pekerjaan mendadak. Ayah segera berangkat dan berjanji akan pulang sebelum waktu zuhur tiba.
Sambil menunggu ayah pulang dari bekerja, Zidan dan Zahra menghabiskan waktu luang di hari Minggu mereka dengan membaca buku pengetahuan umum. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 12 siang, namun ayah belum datang juga. Mereka berdua mulai gelisah. Zidan lalu bertanya kepada ibu, "Bu, mengapa ayah belum pulang juga?" Ibu pun menjawab, "Mungkin sebentar lagi, sabar dulu ya sayang." Waktu terus berjalan, Zidan dan Zahra mulai tidak sabar. "Apakah kita tidak jadi berangkat? Ayah kan sudah berjanji," kata Zahra. "Iya kak, aku udah lapar banget nih," keluh Zidan. Ibu yang mendengar pembicaraan mereka berdua kemudian berkata, "Anak-anak, kita berlatih untuk bersabar yuk. Anak yang sabar disayang oleh Allah loh." Ibu kemudian membuatkan 2 gelas jus apel untuk Zidan dan Zahra yang sudah mulai lapar. "Ini ibu buatkan jus apel, yuk diminum dulu untuk menahan lapar," kata ibu. Zidan dan Zahra segera meminum habis jus apel yang sangat lezat dan segar itu. "Bu, jika kita disayang oleh Allah, apakah apapun yang kita inginkan akan diberi?" tanya Zahra dengan lugunya. Ibu menjawab, "Tentu saja sayang, asalkan kita sabar dan berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengabulkan doa kita." "Aku juga mau disayang Allah," kata Zidan dengan riang gembira. "Kalau begitu anak-anakku yang manis-manis ini harus bersabar menunggu ya," kata ibu sambil tersenyum. Akhirnya ketika sampai pada pukul 2 siang, ibu, Zidan dan Zahra memutuskan untuk makan siang di rumah tanpa ditemani ayah yang masih belum pulang dari bekerja. Beberapa saat setelah mereka selesai makan siang, tiba-tiba bunyi klakson mobil ayah terdengar dari luar rumah. Zidan dan Zahra segera lari ke depan rumah untuk menyambut ayah yang sudah pulang. Zahra kemudian bertanya kepada ayah, "Ayah, kok baru pulang? Kan ayah sudah berjanji kita akan makan siang di restoran." Ayah pun tersenyum mendengar pertanyaan Zahra dan langsung meminta maaf. Kemudian ayah menjelaskan bahwa di jalan sepulangnya dari bekerja, ia terjebak macet yang sangat panjang karena ada kecelakaan lalu lintas. Setelah menjelaskan kepada Zidan dan Zahra, ayah kemudian mengeluarkan bungkusan kotak makanan yang berbau sedap sekali dari dalam mobil. Zidan dan Zahra bertanya-tanya, bungkusan makanan apa yang sedang dibawa oleh ayah. Ternyata isi bungkusan itu ialah martabak manis kesukaan Zidan dan Zahra. Mereka berdua sangat senang dan segera memakannya dengan lahap. Demikian kisah Zidan dan Zahra yang mendapat hadiah istimewa karena telah bersabar menunggu. Yuk mulai sekarang kita berlatih untuk bersabar agar disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wah, Masya Allah, sabar sekali Zidan dan Zahra ya. Semoga kita juga bisa mencontoh mereka menjadi anak-anak yang sabar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan belajar akidah hari ini ya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.